warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan laporan bisnis kami, yang dimana kami membuat bisnis jasa website development dengan nama Stark Technology. Di sini perkenalkan saya mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Eviana Dwi Safira. Yang kedua ada Muhammad Fadlan. Yang ketiga ada Silva Yulistia. Dan yang terakhir ada Fitri Masyanda Mardatila. Untuk pengertian dari website sendiri akan dijelaskan oleh saya. Pengertian website sebagai media komunikasi. Website merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan pihak lain melalui platform online. Nah, melalui website ini, informasi dapat disajikan dalam bentuk seperti teks, gambar, audio, video, dan formulir interaktif. Pengguna dapat membaca, mengirim pesan, mengomentari, atau berbagi konten dengan mudah melalui website secara online. Pengertian website sebagai media pemasaran. Website juga berperan sebagai media pemasaran yang efektif dalam dunia digital. Dalam konteks ini, website berfungsi sebagai representasi online dari bisnis, merek, atau organisasi. Dengan mewakili website, entitas tersebut dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas, dan mempromosikan produk, layanan, atau informasi yang mereka tawarkan kepada calon pelanggan. Ini yang akan kita tawarkan kepada calon konsumen kita. Nah, fungsi website sendiri itu sebenarnya sebagai apa sih? Di sini sebagai media komunikasi dan juga media pemasaran. Nah, di mana sebagai media komunikasi kita mempunyai 3 fungsi. Yang pertama itu menyediakan informasi. Jadi website itu di dalam website tersebut akan menyediakan informasi secara detail dan rinci. Yang kedua itu untuk interaksi antara pengguna. Seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, itu bisa berkomentar, berbagi video, dan juga bisa melihat lewat platform tersebut. Nah, ini yang ketiga untuk publikasi konten. Jadi website itu juga untuk mempublikasikan konten-konten apa saja yang memang ditawarkan dalam usaha tersebut. Nah, yang selanjutnya fungsi website sebagai media pemasaran. Di sini yang pertama meningkatkan visibilitas, mempromosikan produk dan layanan, pembangunan hubungan pelanggan, dan yang terakhir adalah penjualan online. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh perusahaan atau individu melalui keberadaan website. Jadi sebenarnya website itu berguna atau enggak sih gitu. Nah, di sini di sini keberadaan website itu memberikan sejumlah keuntungan dan manfaat bagi perusahaan atau individu. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama itu jangkauan global. Jadi website ini tuh juga bisa dijangkau, baik bukan hanya orang yang tinggal satu kota ataupun satu wilayah, tapi juga bisa dijangkau di antar negara. Nah, yang kedua, peningkatan visibilitas dan credibility. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Yang keempat, dukungan pelanggan. Yang kelima, penjualan online. Yang keenam, analisis dan pengukuran. Yang ketujuh, biaya efektif. Yang kedelapan, fleksibilitas dan kontrol. Dengan keberadaan website, perusahaan atau individu dapat mengakses berbagai peluang dan manfaat dalam dunia digital yang terus berkembang. Website tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan pemasaran, tapi juga sebagai fondasi penting untuk kesuksesan dan pertumbuhan bisnis di era digital ini. Nah, berikut adalah profil usaha kami, yaitu Stark Technology. Bisa dilihat di samping kiri, ini adalah logo dari usaha bisnis kami. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini mengenali jenis-jenis bisnis yang dapat memanfaatkan jasa pembuatan website. Nah, di era digital saat ini, website menjadi salah satu aspek
krusial dalam pembangunan kehadiran online yang kuat. Nah, bisnis dari berbagai industri dan sektor dapat memperoleh manfaat besar dari adopsi website yang efektif. Berikut adalah beberapa jenis bisnis yang dapat memanfaatkan jasa pembuatan website. Yang pertama, itu ada perusahaan IT dan agen pengembangan website. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan pengembangan website secara khusus menyediakan jasa pembuatan website. Yang kedua ada bisnis e-commerce. Nah, bisnis e-commerce ini merupakan jenis bisnis yang menjual produk atau layanan secara online. Mereka itu sangat bergantung pada website untuk memamerkan produk mereka, menerima pembayaran, mengelola inventaris, dan mengatur pengiriman. Nah, jadi di sini usaha website itu memang sangat berpengaruh untuk sekarang-sekarang ini karena sudah era digital. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa namanya website yang kami buat dari usaha kami. Nah, ini bisa dilihat ya, ada profil-profilnya dari dashboardnya dari web yang kita buat. Itu ada 3 gambar. Kita juga ada melayani jasa dari our service kita, nih kita bisa lihat. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlan. Silakan. Baiklah, yang untuk ketiga itu ada perusahaan pemasaran digital dan agen periklanan. Perusahaan pemasaran digital dan agen periklanan membutuhkan website untuk menghadirkan kredibilitas dan keadilan dan keahlian mereka kepada klien. Sebagai penyedia jasa pemasaran, mereka seringkali menghasilkan konten dan kampanye digital yang efektif. Dan website menjadi tempat untuk memamerkan portofolio mereka, menampilkan studi kasus, dan menyediakan informasi kontak. Jasa pembuatan website membantu mereka dalam merancang tampilan dan fungsi yang sesuai dengan tujuan pemasaran klien mereka. Yang keempat itu ada profesional independen. Profesional independen seperti fotografer, penulis, desainer grafis, dan konsultan dapat memanfaatkan website pribadi untuk mempromosikan karya mereka, menampilkan portofolio, dan menjelaskan layanan yang ditawarkan. Yang kelima, itu ada restoran dan layanan kuliner. Restoran dan bisnis kuliner lainnya dapat menggunakan jasa pembuatan website untuk mempromosikan menu, menampilkan lokasi dan jumlah dan jam operasional, memberikan informasi tentang reservasi dan pengiriman makanan. Dengan adanya website, pelanggan dapat melihat pilihan menu, membaca ulasan, dan melakukan pemesanan secara online. Jasa pembuatan website dapat membantu bisnis kuliner dalam merancang situs yang menarik, mudah digunakan, dan responsif. Yang keenam itu ada perusahaan jasa profesional. Perusahaan jasa profesional seperti perusahaan konsultan, perusahaan hukum, perusahaan akuntansi, dan agen real estate membutuhkan website untuk memperkenalkan layanan mereka, menyediakan informasi kontak, dan membangun kepercayaan klien. Website dapat digunakan untuk memamerkan keahlian dan pengalaman, serta menyajikan testimoni dari klien sebelumnya. Jasa pembuatan website dapat membantu perusahaan jasa profesional dalam merancang dan mengembangkan situs yang mencerminkan citra profesionalisme mereka. Yang ketujuh, itu organisasi non-profit. Organisasi non-profit juga dapat memanfaatkan jasa pembuatan website untuk menyebarkan misi mereka, mengajak orang untuk berpartisipasi, dan mengumpulkan dana. Website non-profit dapat digunakan untuk mempublikasikan program dan proyek yang sedang berjalan, menginformasikan tentang upaya amal, serta menyediakan cara bagi pengunjung untuk memberikan sumbangan secara online. Jasa pembuatan website membantu organisasi non-profit dalam merancang situs yang menyampaikan pesan dengan jelas dan menggerakkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya itu menjelaskan kebutuhan dan tujuan bisnis dalam pembangunan website. Dalam pembangunan website, setiap bisnis memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Keberhasilan pengembangan website tergantung pada pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan tujuan bisnis tersebut. Berikut adalah beberapa kebutuhan dan tujuan umum yang sering dihadapi dalam pengembangan website.
Yang pertama itu adalah meningkatkan kehadiran online, yang kedua memperluas jangkauan pasar, yang ketiga meningkatkan kredibilitas, yang keempat memfasilitasi interaksi dengan pelanggan, yang kelima meningkatkan penjualan dan konversi, yang keenam menyediakan informasi yang relevan, yang ketujuh meningkatkan brand awareness. Penting untuk memahami kebutuhan dan tujuan bisnis dalam pengembangan website, agar dapat merancang dan mengembangkan website yang sesuai. Pendekatan yang tepat dalam pengembangan website akan membantu bisnis mencapai hasil yang diinginkan dan meraih kesuksesan dalam lingkungan digital yang semakin kompetitif. Berikutnya adalah aspek legalitas. Dalam pengolahan dan pembuatan website, terdapat berbagai aspek hukum dan regulasi yang perlu diperhatikan dan dipahami, dan mematuhi aspek legalitas ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan bisnis, melindungi hak-hak pengguna, dan menghindari masalah hukum. Berikutnya adalah beberapa informasi mengenai hukum dan regulasi terkait dengan pengolahan website. Yang pertama itu ada hak cipta, yang kedua ada privasi dan perlindungan data, yang ketiga ketentuan penggunaan dan kebijakan situs, yang keempat hukum perdagangan elektronik dan kontrak online. Berikutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Dalam pengembangan website, aspek pasar dan pemasaran memainkan peran penting dalam menjangkau target audiens dan meningkatkan visibilitas serta daya tarik website. Berikutnya adalah penjelasan mengenai beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu adalah analisis pasar dan segmentasi, yang kedua target audiens, yang ketiga strategi pemasaran online dan offline. Dalam kesimpulan, memahami pasar, menganalisis target audiens, dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif merupakan langkah kunci dalam pengembangan website. Dengan mempertimbangkan aspek pasar dan pemasaran dengan baik, bisnis dapat meningkatkan visibilitas, menarik target audiens yang relevan, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Baik, terima kasih Fadlan atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Silva. Dipersilakan. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam pengembangan website, aspek manajemen dan sumber daya manusia memainkan permainan krusial. Untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar dan efisien, berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia. 1. Ada peran dan tanggung jawab tim pengembang website. Dalam tim pengembang website, terdapat beberapa peran utama yang harus diisi antara lain desainer, bertanggung jawab untuk menciptakan tampilan visual dan desain grafis yang menarik dan sesuai dengan identitas merek bisnis. Desainer juga dapat membantu dalam menciptakan pengalaman penggunaan yang intuitif dan menarik. Pengembang bertugas untuk mengimplementasikan desain ke dalam bentuk website yang berfungsi. Pengembang menguasai bahasa pemrograman dan menggunakan alat pengembang web untuk membangun dan mengintegrasikan komponen-komponen website. Selanjutnya ada konten kreator, memiliki peran dalam menciptakan konten yang menarik dan informatif untuk website seperti teks, gambar, video, dan audio. Konten kreator bertanggung jawab untuk menghasilkan konten berkualitas yang relevan dengan target audiens dan tujuan bisnis. Tentu saja peran-peran ini dapat saling tumpang tindih tergantung pada ukuran tim pengembang dan kompleksitas proyek. Yang kedua ada manajemen proyek. Dalam pembuatan website, manajemen proyek memainkan peran penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen proyek adalah perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan penentuan tujuan proyek, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan keinginan bisnis, penentuan fitur dan fungsionalitas website, serta perencanaan tim dan anggota proyek. Perorganisasian. Setelah perencanaan, perorganisasian melibatkan pengaturan tim, tugas, dan tanggung jawab. Memiliki struktur tim yang jelas dan komunikasi yang baik sangat penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan semua aspek proyek dikelola dengan baik. Pengendalian. Tahap pengendalian melibatkan pemantauan dan pengawasan terhadap kemajuan proyek, pemecahan masalah, dan pengelolaan perubahan. Melalui pemantauan yang teratur, bisnis dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, memenuhi tenggat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Selain itu, manajemen proyek juga melibatkan komunikasi yang efektif antara anggota tim dan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko, dan evaluasi pasca proyek untuk belajar dari pengalaman. Dalam kesimpulan, aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam pengembangan website melibatkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi tim pengembang, serta penerapan manajemen proyek yang efektif dengan melibatkan tim yang terampil dan mengelola proyek dengan baik. Bisnis dapat meningkatkan efisiensi, menghindari hambatan proyek, dan mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Dalam pengembangan website, aspek teknik dan teknologi memiliki peran krusial dalam menciptakan website yang fungsional, responsif, dan menawarkan pengalaman pengguna yang optimal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam aspek teknik dan teknologi. 1. Ada bahasa pemrograman dan platform. Dalam membangun website, penting untuk memilih bahasa pemrograman dan platform yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Beberapa bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembang web meliputi HTML, Hypertext Markup, Language, bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dan elemen pada halaman web. Selanjutnya ada CSS, Cascading Style Sheet, bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dan desain halaman web. Selanjutnya ada JavaScript, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan fitur interaktif dan fungsionalitas dinamis pada website. Selain itu, ada juga berbagai platform atau kerangka kerja framework yang dapat digunakan dalam pengembangan website seperti WordPress, Drupal, Joomla, dan lainnya. Memiliki bahasa pemrograman dan platform yang tepat tergantung pada kompleksitas proyek, kebutuhan bisnis, dan keahlian tim pengembang. Yang kedua, responsif dan desain mobile friendly. Dalam era digital yang semakin mobile and centric, penting bagi website untuk memiliki responsif dan desain mobile friendly. Responsif berarti website mampu menyesuaikan tampilannya secara otomatis dengan berbagai perangkat dan ukuran layar, sehingga pengguna dapat mengakses website dengan mudah baik melalui desktop, tablet, maupun ponsel. Keberadaan desain mobile friendly sangat penting mengingat penggunaan perangkat mobile yang terus meningkat. Hal ini melibatkan optimalisasi tampilan, mengatur tata letak, ukuran font, dan elemen visual agar mudah dibaca dan diakses pada layar kecil. Navigasi yang intuitif, menyediakan navigasi yang jelas dan mudah digunakan pada perangkat mobile untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi website. Kecepatan loading, memastikan website memiliki waktu loading yang cepat mengingat penggunaan jaringan data pada perangkat mobile dapat bervariasi. Dalam kesimpulan, aspek teknik dan teknologi dalam pengembangan website melibatkan pemilihan bahasa pemrograman dan platform yang sesuai, serta memastikan responsif dan desain mobile friendly. Dengan mengutamakan kebutuhan teknis dan teknologi yang relevan, bisnis dapat menciptakan website yang berfungsi dengan baik, dapat diakses dengan mudah, dan memberikan pengalaman yang optimal. Selanjutnya. Itu masih Gopi emang? Iya. Selanjutnya ada aspek finansial dan pembuatan website. Perencanaan anggaran dan estimasi biaya pembuatan web. 1. Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran melibatkan penentuan alokasi dana yang diperlukan untuk pembuatan website. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran antara lain biaya pembuatan, biaya yang terkait dengan pengembangan website seperti desain, pengembangan konten, pengujian, dan peluncuran. Selanjutnya ada biaya perawatan dan pemeliharaan. Biaya yang terkait dengan pemeliharaan rutin, pembaruan konten, pembaruan keamanan, dan perbaikan teknis setelah peluncuran website. 2. Estimasi biaya. Estimasi biaya dilakukan untuk memperkirakan anggaran yang diperlukan dalam pembuatan website. Estimasi biaya dapat melibatkan evaluasi harga pasar, konsultasi dengan penyediaan layanan, dan penilaian tugas-tugas yang terkait dengan pembuatan website. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Dipersilakan. Di sini ada potensi penghasil dan return of investment atau ROI.
yang dapat diperoleh melalui keberadaan website, yaitu potensi penghasil keberadaan website dapat memberikan potensi penghasil melalui beberapa cara, antara lain penjualan produk atau layanan. Website dapat digunakan untuk sebagai platform untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan secara online. Yang kedua ada pemasaran dan promosi. Website dapat digunakan untuk mempromosikan bisnis, menghasilkan prospek, dan mengarahkan lalu lintas kepada pengunjung konferensi penjualan. Dan yang ketiga ada pemasangan iklan atau sponsorship. Website yang populer dapat menawarkan ruang iklan kepada pihak ketiga dan menjalin kemitraan sponsor. Di sini ada return assessment atau ROI. ROI adalah ukuran efisiensi investasi yang mengukur keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks keberadaan website, ROI dapat dihitung dengan membandingkan penghasilan yang dihasilkan melalui website dengan biaya pembuatan dan pemeliharaan. Landasan teori terkait ROI meliputi perhitungan keuntungan bersih, pengukuran konversi, penjualan, dan analisis ROI jangka panjang. Yang kedua di sini dengan mempertimbangkan perencanaan anggaran dan estimasi biaya yang matang dan serta memenuhi potensi penghasilan dan ROI yang dapat diperoleh melalui keberadaan website. Anda dapat membuat keputusan yang cerdas dan menginvestasikan sumber daya Anda untuk pembuatan website yang sukses. Dan di sini ada aspek ekonomi dan sosial. Kontribusi ekonomi dari bisnis jasa pembuatan website dalam menciptakan lapangan kerja dan pembuatan industri. Menciptakan lapangan kerja, bisnis jasa pembuatan website dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Tim pengembang website yang terdiri dari desainer, pengembang, dan penulis konten, dan spesialis pemasaran digital dapat memberikan pekerjaan kepada individu yang terampil di bidang tersebut. Yang kedua, pertumbuhan industri. Dengan meningkatnya permintaan akan website yang profesional dan fungsional, industri jasa pembuatan website mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini mencakup pertumbuhan dalam sejumlah perusahaan dan individu yang berkecimpung dalam bisnis ini, serta munculnya inovasi teknologi dalam layanan terkait. Di sini ada perubahan sosial dan perilaku konsumen. Dan interaksi bisnis melalui website, perilaku konsumen. Keberadaan website telah mengubah perilaku konsumen dalam mencari informasi, membandingkan produk atau layanan, dan melakukan pembelian. Konsumen sekarang lebih cenderung menggunakan website untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebelum membuat keputusan pembelian. Yang kedua ada interaksi bisnis. Website memungkinkan bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung melalui formulir kontrak, fitur live chat, atau melalui platform media sosial. Integritas ini memberikan cara yang lebih efisien dan mudah bagi bisnis untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memperoleh umpan yang baik dan berharga. Dan selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Secara singkat, prinsip-prinsip pengembangan website yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Optimalisasi kinerja. Prinsip pengembangan website yang berkelanjutan mencakup upaya untuk mengoptimalkan kinerja website dan mengurangi waktu muat yang lambat, mengoptimalkan kode, dan mengurangi penggunaan sumber daya server. Hal ini membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kedua, desain responsif. Desain responsif memungkinkan website beradaptasi dengan baik berbagai perangkat dan ukuran layar, sehingga mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, penggunaan energi dan sumber daya yang efisien. Penggunaan website yang berkelanjutan juga memperhatikan penggunaan energi dan sumber daya yang efisien. Misalnya menggunakan hosting yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya sumber gambar dan file lebih kecil untuk mengurangi penggunaan bandwidth. Yang keempat, dengan memperhatikan kontribusi ekonomi, perubahan sosial, dan prinsip-prinsip pengembangan website yang berkelanjutan, bisnis jasa pembuatan website dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, dengan memahami mengenai landasan teori ini, pembaca akan memiliki pengetahuan yang kuat tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan jasa pembuatan website. Dan di sini ada kesimpulan dari laporan ini. Telah dibahas secara mendalam tentang jasa pembuatan website dan berbagai aspek yang terkait dengannya. Melalui analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu jasa pembuatan website memiliki peran penting dalam dunia bisnis modern. Keberadaan website dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan dan atau individu dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan
daya saing mereka di pasar. Kedua, aspek-aspek seperti legalitas, pasar dan pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia, teknik dan teknologi, aspek finansial, ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam memilih, merancang, dan mengelola website secara efektif. Keberhasilan jasa pembuatan website bergantung pada pemahaman yang baik tentang tujuan bisnis dan pemilihan tim pengembang yang berkualitas, pemilihan strategi pemasaran yang tepat, serta penerapan teknik dan teknologi terkini dalam pembuatan website. Sekian dari makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.